Aku menggunakan keahlian teh hijau ku untuk menghukum adik perempuanku yang palsu. Adikku adalah sekuntum bunga teratai putih yang lemah. Setiap kali merasa sedikit dirugikan, ia akan menangis terseduh-seduh di pelukan idola sekolah. Setelah lulus dari Universitas Indonesia, ia dengan lancar menikah dengan seorang konglomerat, menjadi seorang aktris terkenal dengan latar belakang pendidikan tinggi. Tak ada yang tahu, dialah yang dengan senyum polosnya, mendorongku ke sebuah gang sempit hingga tewas mengenaskan, lalu merebut kesempatanku untuk masuk universitas. Di kehidupan ini, aku terlahir kembali. Aku dengan malu-malu berkata pada sang idola, aku iri sekali pada adikku yang pandai merias diri. Aku ini bodoh, bahkan memakai lipstik pun tidak bisa. Bisakah kau membantuku? Klang, garpu di tanganku jatuh ke lantai. Ayah, ibu, dan adik kembarku semua menatapku dengan pandangan merendahkan. Ayah perlahan menyeka mulutnya dengan serbet, dengan santai berkata, minggu depan kau akan masuk ke kelas adikmu. Jangan sampai karena etika makan yang sederhana ini, orang lain menertawakan keluarga kita tidak punya sopan santun. Adikku, Riana Wijaya, pada saat itu tersenyum cerah dan polos. Ayah, ibu, tenang saja, aku akan menjaga kakak dengan baik. Ibu menepuk punggung tangan Riana dengan lembut, suaranya penuh kasih sayang. Riana memang yang paling pengertian. Lalu ia menoleh padaku, nanti kau harus banyak belajar dari adikmu. Hilangkan kebiasaan kampunganmu itu. Seluruh keluarga mereka memasang wajah angkuh. Aku mencengkeram tanganku erat-erat dan dalam hati aku memastikan satu hal. Aku telah terlahir kembali. Kembali ke saat nenek baru saja meninggal, dan orang tuaku terpaksa menjemputku dari desa. Saat melahirkanku, ibu mengalami kesulitan persalinan dan hampir meninggal. Seorang peramal jalanan mengatakan bahwa aku tidak cocok dengan ibu, harus tinggal di desa sampai usia 16 tahun baru bisa pulang. Karena itu, sejak kecil aku tinggal bersama nenek di desa. Aku menantikan hari demi hari, akhirnya usiaku genap 16 tahun. Tapi orang tuaku tidak datang menjemput. Aku bertanya pada nenek, apa ayah dan ibu sudah melupakanku? Aku dan Riana kan kembar, kenapa dia bisa tumbuh besar di samping ayah dan ibu, sementara aku tidak? Nenek menghela napas sedih, orang tuamu itu bodoh. Mereka tidak tahu kalau kiranaku ini tak ternilai harganya. Kini, nenek telah tiada. Aku sudah berusia 18 tahun, akan memasuki tahun terakhir SMA. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, baru saja kembali ke rumah keluarga Wijaya, karena belum pernah melihat hal-hal mewah. Seluruh keluarga mencibirku kampungan, meremehkanku, tapi tak ada yang mau mengajariku apapun. Riana Wijaya di permukaan tampak baik dan manis, sangat sabar padaku. Tapi sebenarnya ia selalu waspada kalau aku merebut kasih sayang orang tua dan teman-temannya. Jadi ia terus-menerus membuat jebakan, yang membuatku kehilangan muka dan menderita. Akhirnya, ia bahkan menyewa orang untuk menyeretku ke gang sempit, memperkosaku lalu membunuhku, dan menggunakan namaku untuk masuk ke Universitas Indonesia. Setelah lulus, ia dengan lancar menikah dengan idola sekolah, menjadi aktris berpendidikan tinggi di dunia hiburan, meraih gelar aktris terbaik, dan menjadi pemenang akhir. Sedangkan perbuatannya, orang tuaku pura-pura tidak tahu, tak pernah tega memarahinya. Mungkin Tuhan melihat kematianku di kehidupan sebelumnya terlalu tidak adil, jadi memberiku kesempatan untuk mengulanginya. Aku menunduk, sudut bibirku menyunggingkan senyum penuh arti. Kalau begitu, aku akan memulai jalan pembalasanku. Bu, boleh minta 500.000? Tanyaku dengan nada memelas. Baru pulang ke kota sudah minta uang, kau butuh uang untuk apa? Ibu menatapku dengan waspada, seperti waspada pada pencuri. 500.000 rupiah bahkan tidak sebanding dengan uang jajan sehari Riana. Tapi raut wajah ibu memberitahuku, ia masih pilih kasih seperti di kehidupan sebelumnya, menganggap 500.000 untukku sudah terlalu banyak. Aku tahu penampilanku ini kampungan, jadi aku mau potong rambut dan beli baju baru. Aku tidak mau membuat ayah dan ibu malu. Sampai di sini, suaraku semakin kecil, kepalaku menunduk hingga ke dada, mataku berkaca-kaca. Siapapun yang melihat pasti akan menganggapku gadis kecil yang malang dan tidak disayangi. Benar saja, ayah angkat bicara lebih dulu, 500.000 cukup. Ayah ingat Riana potong poni saja habis 88.000. Cukup, ya. Adikku terlahir cantik, berapapun pantas untuknya. 500.000 bagiku sudah sangat banyak, kataku dengan patuh.
Raut wajah ibu sedikit melunak. Ia mengeluarkan 1 juta rupiah dari dompetnya. Ambillah. Jangan sampai orang lain bilang kita menelantarkanmu. Aku menerimanya dengan perasaan campur aduk antara senang dan khawatir. Terima kasih, Bu. Setetes air mata haru jatuh tepat waktu. Citraku yang lemah dan menyedihkan semakin mendalam. Riana menatapku dengan pandangan curiga. Aku melengkungkan bibir membentuk senyum manis, menatapnya kembali dengan mata yang jernih. Aku sedang menapaki jalan teh hijau, dan membuat teh hijau yang asli tidak punya jalan lagi. Adikku tersayang, aku bersiap untuk menyeduh tehmu. Aku memotong rambut dengan gaya poni kurtan bangs ala Prancis, dipadukan dengan kulitku yang seputih susu, terlihat murni sekaligus sensual. Aku juga membeli beberapa kaos katun putih dan celana jean. Riana melihat penampilanku yang segar dan langsung menunjukkan rasa iri. Aku pura-pura tidak melihat. Aku mengembalikan sisa 600.000 kepada ibu. Ibuku menunjukkan ekspresi tak percaya. Karena Riana setiap hari menghamburkan uang, uangnya selalu kurang, tidak pernah lebih. Wajah ibu sedikit tidak wajar. Ambil saja untuk jajan. Ayah dan ibu sudah bekerja keras dari pagi sampai malam. Aku bisa bersama ayah dan ibu saja sudah sangat bersyukur, kataku dengan wajah puas. Malam itu, orang tua bilang akan mengajak Riana ke sebuah pesta dan bertanya apakah aku mau ikut. Menyadari niat mereka yang sebenarnya, aku dengan pengertian berkata, aku tidak ikut. Di desa, aku tidak pernah tahu pesta seperti itu. Nanti kalau membuat ayah dan ibu malu, kan tidak baik. Aku di rumah belajar saja, takutnya nanti tertinggal jauh dari adik. Riana merapikan gaunnya yang indah, dengan angkuh mengangkat dagunya. Seluruh keluarga pergi dengan mobil, sementara aku memandangi mobil yang perlahan menghilang, lalu bergegas keluar. Di kehidupan sebelumnya, Riana punya seorang teman masa kecil, yang juga idola di sekolah elit itu, bernama Bima. Di mata Bima, Riana adalah seorang malaikat yang murni dan cantik. Bima selalu menuruti kata-katanya. Riana semakin menjadi-jadi, Bima dimanfaatkan oleh Riana tanpa sadar, dan ikut andil dalam perundungan terhadapku, yang juga berujung pada kematianku. Di kehidupan ini, aku harus bertindak lebih dulu. Aku berdiri di bawah sebatang pohon tua, dengan cemas menatap seekor anak kucing di dahan. Pus, turun, nanti kau jatuh kalau naik setinggi itu. Suaraku penuh kekhawatiran. Anak kucing nakal itu akhirnya turun dari dahan, melompat dengan canggung. Aku bergegas menghampirinya untuk memeluknya, dan malah terjatuh ke tanah. Aduh! Aku berteriak kesakitan. Sesosok tubuh tinggi muncul di sampingku, suaranya dalam dan merdu. Kau tidak apa-apa? Bima telah muncul. Saat itu, cahaya bulan seperti galaksi yang tumpah, menyelimuti tanah dengan lapisan cahaya lembut, udara dipenuhi aroma bunga yang samar. Inilah latar cahaya sempurna yang telah kupilih dengan cermat. Aku perlahan menoleh, sehelai rambut lembut jatuh di sudut bibirku, di hidungku ada jejak kaki kecil dari kucing, terlihat melamun sekaligus nakal. Aku sedikit mengerutkan kening, kakiku sakit sekali, suaraku adalah hasil latihan berkali-kali, terdengar menyedihkan sekaligus jernih. Bima tertegun sejenak lalu menggosok lengannya yang merinding. Ia sadar kembali, mengulurkan tangannya yang ramping dan indah untuk membantuku berdiri. Aku mengandalkan tarikan Bima, hampir saja jatuh ke pelukannya. Aku buru-buru mundur beberapa langkah, hasilnya kakiku benar-benar sakit. Aku tak bisa menahan diri untuk menarik napas. Bima tertawa, kenapa menghindar secepat itu? Aku tidak makan orang. Aku menyelipkan rambutku ke belakang telinga, wajahku penuh kebingungan, terima kasih. Ia menunjuk kucing di pelukanku. Kenapa kau begitu khawatir padanya? Kucing kan bisa memanjat pohon. Aku duduk di bangku panjang di dekatnya, meletakkan kucing itu di pangkuanku, mengelusnya dengan lembut. Tadi sore, si Pus tertabrak sepeda, kakinya terluka. Naik setinggi itu sangat berbahaya. Aku menunjukkan kaki belakang kucing itu padanya. Di sana ada perban kasa. Kau yang membalutnya, tanya Bima. Iya, aku mengangguk, mengeluarkan sepotong sosis dari sakuku untuk kucing itu. Bima penasaran, tak bisa menahan diri untuk bertanya, bolehkah aku memberinya makan? Aku mengambil sepotong sosis lagi dan memberikannya padanya. Setelah memberi makan kucing, Bima kembali memegang kaki kucing itu untuk bermain. Kucing itu mendengkur karena nyaman. Pemandangan yang damai.
Sampai aku berkata, "Hei, teman, si Pus baru saja terluka, bisakah kau membantuku merawatnya beberapa hari?" "Hah? Kenapa kau tidak merawatnya sendiri?" Aku menunduk sedih. Aku baru saja pulang tinggal bersama orang tuaku. Kalau membawa kucing pulang seenaknya, takut mereka tidak suka. Bima tertawa. Pada orang tua sendiri kenapa harus begitu sungkan? Suaraku merendah penuh kekecewaan. Ibuku sejak kecil tidak menyukaiku. Kalau bukan karena nenek meninggal, mereka tidak akan menjemputku. Aku harus sangat baik, sangat penurut. Kalau tidak, tidak akan ada yang menginginkanku lagi. Selesai berkata, aku memalingkan wajah, memperlihatkan profil wajahku yang cantik dan pucat. Di sudut mataku yang memerah, setetes air mata hampir jatuh. Akhirnya di bawah lampu kuning yang redup, air mata itu diam-diam mengalir di pipiku. Wajah Bima tak bisa menyembunyikan rasa iba. "Baiklah, aku akan merawat si Pus dengan baik. Lain kali kau bertemu dengannya, dia pasti sudah sehat dan lincah. Terima kasih. Ini rahasia kecil kita, jangan beritahu siapa-siapa ya." Aku tersenyum cerah, seperti gadis kecil yang polos. Iya, Bima juga tersenyum. Kesan pertama sangat penting. Di kehidupan sebelumnya, Riana memberitahu Bima bahwa aku sejak kecil nakal, sering sengaja menyakiti ibu dan dirinya, sehingga ibu dengan sedih mengirimku ke desa. Setelah aku pulang, aku tidak berubah, menindasnya dan merebut segalanya darinya. Sehingga Bima sudah punya prasangka bahwa aku adalah wanita jahat dan licik. Semua penjelasanku sia-sia. Di kehidupan ini, aku akan memberitahunya kebenaran lebih dulu, membangun citra yang lemah, murni, dan baik hati. Jika Riana ingin menusukku dari belakang, tidak akan semudah itu lagi. Hari pertama sekolah tiba dengan cepat. Riana pagi-pagi sudah mengeluarkan beberapa gaun bermerek dan memberikannya padaku di depan orang tua. Bagaimanapun juga, sekolah kita kan sekolah elit. "Kakak hari pertama masuk, ini beberapa baju untukmu agar penampilanmu lebih baik." Orang tua tersenyum setuju, memuji Riana perhatian. Aku mengangkat mata, melihat baju-baju ini sengaja dibelikan Riana untukku beberapa hari terakhir. Meskipun harganya tidak murah, modelnya aneh dan unik, jenis pakaian yang bahkan model di atas panggung pun sulit memakainya. Di kehidupan sebelumnya, baru melihat label harganya, aku sudah terharu sampai hampir menangis. Hasilnya saat kupakai ke sekolah, dipadukan dengan penampilanku yang pemalu, aku terlihat seperti pemulung yang memakai baju bekas dari orang kaya. Teman-teman sekelas hampir tertawa terbahak-bahak, semua mengejekku seperti badut. Pikiranku kembali ke masa kini, aku langsung memasang wajah terharu, dengan emosional memeluk Riana erat-erat. "Terima kasih sudah menerima kakakmu yang kampungan ini. Baju-baju ini indah sekali, aku hanya pernah melihatnya di TV, bagaimana mungkin aku tega memakainya? Aku harus menggantungnya semua di lemari, setiap hari kupandangi." Aku dengan akrab menempelkan wajahku ke wajah Riana, membuat Riana kaku, canggung mencari cara melepaskan diri dari pelukanku. "Bukankah kau ingin membuat orang lain kesal? Aku bisa melakukannya lebih baik." Akhirnya aku memakai kaos putih dan celana jin, pergi ke sekolah bersama Riana. Guru memintaku naik ke panggung untuk memperkenalkan diri. Aku melangkah dengan tenang, angin musim panas menerbangkan poni rambutku. Aku tersenyum lembut. "Halo semua, aku Kirana Wijaya, kakak kembar Riana Wijaya, mohon bantuannya." Suaraku lembut dan merdu, semua orang menatapku dengan kaget. Wah, aura Kirana Wijaya bagus sekali, terasa damai. Riana seperti nona muda manja, Kirana lebih seperti putri bangsawan, keduanya punya pesona sendiri. Bisik-bisik teman sekelas terdengar oleh Riana, tentu saja ia tidak tahan mendengar orang lain memujiku. Wajahnya jelas menjadi muram, tapi ia cepat-cepat memasang wajah ramah dan menambahkan. "Kakakku besar di desa, belum terbiasa dengan kehidupan kota, bahkan makan steak pun tidak tahu cara menggunakan pisau dan garpu. Tolong bantu dia ya." Dengan dalih kebaikan, ia lagi-lagi mengungkap kekuranganku. Aku tertawa dalam hati, di luar aku bersikap polos. "Iya, banyak sekali yang tidak ku ketahui, kalian tidak akan meremehkanku kan?" Aku menjulurkan lidah, terlihat nakal sekaligus menggemaskan. Seorang siswa laki-laki dengan antusias memukul meja, gadis semanis ini, mana tega aku menindasnya. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Saat aku turun dari panggung,
Aku melihat Riana menggigit giginya, memelototiku dengan marah. Belum selesai 1 jam pelajaran, seluruh sekolah sudah heboh dengan berita ada siswi baru yang cantik, berkarisma, dan suaranya lembut. Ini membuat Riana dan kedua sahabatnya, Sinta dan Nita, geram. Kedua orang ini di kehidupan sebelumnya adalah dalang utama perundunganku. Di kantin saat mengambil makanan, Sinta dan Nita sengaja menabrak nampanku, membuat kuah sayur tumpah ke kaos putihku. Riana pura-pura tidak melihat, berbalik pergi. Dasar jalang, baru datang sudah membuat heboh, hebat juga ya, Sinta memprovokasi. Wajah kampungan begitu tidak bisa menutupi bau rubah. Keduanya tertawa terpingkal-pingkal. Aku sedikit mengerutkan kening lalu tersenyum cerah. Sinta, ibumu jadi orang ketiga, diusir oleh istri sah, hidupnya pasti tidak mudah ya. Nita, ku dengar ayahmu membawa simpanannya pulang, kalian sekeluarga tidur di satu ranjang ya. Rahasia memalukan mereka ku bongkar, wajah keduanya pucat pasi, lalu dengan marah menyerangku. Aku hendak menghindar, tapi sudut mataku melihat sesosok tubuh yang familiar. Aku langsung menghadapkan wajahku ke arah Sinta. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat, aku jatuh lemas ke lantai, begitu lemah hingga tak bisa menjaga diri, mataku berlinang air mata. Aku berbisik, apa salahku sampai kalian memukulku tanpa alasan? Keributan ini menarik perhatian banyak orang. Bima juga datang, setelah mengenaliku, ia menerobos kerumunan dan berdiri di hadapanku. Kau siswi baru kan? Kenapa baru datang sudah dipukul? Oh kau, aku menatapnya kaget, lalu menangis tersedu-sedu. Mereka bilang aku kampungan, aku baru mau membantah, dia langsung menamparku. Aku menyembunyikan wajah di dadanya. Siapa yang melakukannya? Maju? Suara Bima dalam dan dingin seperti es. Kaki Sinta gemetar tapi tidak berani maju. Bagaimanapun juga, keluarga Bima adalah penguasa di kota ini, ibunya adalah ketua dewan sekolah ini, tidak ada yang berani melawannya. Riana tidak bisa diam lagi, ia maju. Bima, jangan marah, tadi aku dengar kakakku mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, makanya Sinta tidak bisa menahan diri. Bima menoleh menatapku, apa yang kau katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa, aku baru datang ke sekolah, tidak kenal mereka. Riana cemas, kakak bilang ibu Sinta orang ketiga, dan ayah Nita membawa simpanan pulang, tidur bersama. Baru saja ia selesai bicara, ia baru sadar kerumunan menjadi hening. Wajah Sinta dan Nita sudah pucat pasi, keduanya menangis dan berlari pergi. Riana baru sadar ia telah membongkar aib teman-temannya di depan umum, buru-buru mengejar mereka. Aku mengangkat wajah kecilku, dengan sedih berkata, kau percaya padaku, aku tidak kenal mereka. Bima menatap punggung Riana, diam sejenak lalu berkata, aku percaya padamu. Hari itu, Bima yang tinggi dan tampan menggendongku ke ruang UKS. Nama Kirana Wijaya menyebar ke seluruh sekolah. Seorang gadis lemah, lembut, cantik, dan murni, dengan aura yang lebih baik dari primadona sekolah, Riana Wijaya. Sore harinya saat aku kembali ke kelas, aku mengenakan jaket seragam Bima yang kebesaran. Ada yang berkata, pujaan hati Bima sepertinya akan beralih padaku. Malam hari sepulang sekolah, aku sengaja pergi ke kelas Bima untuk berterima kasih. Teman-teman sekelasnya bersiul menggoda, wajah Bima memerah. Terima kasih jaketnya. Kucing kecil kita baik-baik saja kan? Aku berbisik di telinganya, kalian bicara apa? Riana tiba-tiba datang. Ia berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang, tapi aku bisa merasakan kekhawatirannya. Ia takut aku merebut Bima. Meskipun mereka belum resmi, seluruh sekolah tahu Bima menyukai Riana, hanya saja Riana belum pernah secara resmi menerima pernyataan cintanya. Riana mengandalkan perasaan Bima, menjadi pusat perhatian di sekolah. Aku mengepalkan tangan kecilku di dada, membuat gerakan memohon. Bima tersenyum mengerti. Tenang, ini rahasia kita. Rahasia apa? Tanya Riana buru-buru. Bukan apa-apa. Aku sudah janji pada Kirana tidak akan memberitahu orang lain. Semakin Bima berkata begitu, wajah Riana semakin jelek. Bima, jangan tertipu oleh penampilan lemah Kirana. Sejak kecil dia punya kecenderungan kekerasan dan rasa cemburu yang kuat, sering menyakitiku dan ibu. Di akhir kalimat, Riana bahkan menangis sedih, persis seperti di kehidupan sebelumnya. Tapi kali ini, Bima setelah mendengarnya malah tertawa.
Riana, aku hanya percaya pada apa yang kulihat. Sinta yang memukul, Kirana bahkan tidak sempat melawan. Hari ini kedua temanmu memukul Kirana tanpa alasan. Keluarga mereka sangat rumit, sebaiknya kau jauhi mereka. Bima berkata serius. Bima, kau salah paham, benar-benar Kirana yang mengucapkan kata-kata tidak pantas. Bima menggelengkan kepala sambil tertawa. Kirana begitu lembut, bagaimana mungkin ia mengucapkan kata-kata seperti itu? Lagi pula, faktanya sudah jelas, Kirana baru datang, bagaimana mungkin ia kenal mereka dan tahu urusan pribadi mereka? Aku diam-diam senang. Tentu saja aku tahu mereka, tapi aku tidak akan mengatakannya. Aku berpura-pura mengerti, mungkin adikku terlalu baik hati sehingga dimanfaatkan orang lain. Bima juga bermaksud baik untuknya. Adik harus mengerti kebaikan hatinya. Kirana memang yang paling mengerti aku. Bima mengangguk. Riana, kau benar-benar harus banyak belajar dari kakakmu. Ia mengambil tasnya lalu berjalan keluar. Riana marah hingga menghentakkan kakinya. Hari ini aku dengar apa yang kau katakan pada mereka. Kau sengaja memprovokasi mereka kan? Ia menegaskan. Aku tersenyum tipis. Kau sudah dengar apa yang kukatakan, berarti kau juga dengar mereka menjelek-jelekkanku. Kenapa kau tidak membantuku? Saat itu aku takut sekali. Riana yang dipojokkan terdiam lama, akhirnya mengucapkan 3 kata, dasar teh hijau. Wah, akhirnya diakui secara resmi. Aku sedikit menikmatinya. Di kehidupan sebelumnya, dengan ketakutan sebagai anak baru, ditambah lagi dengan perundungan diam-diam dari Riana setiap hari, hasil ujian bulanan pertamaku sangat buruk. Kali ini aku harus bangkit. Saat makan malam, ayah bertanya, ayah lihat Kirana setiap hari belajar, Riana kau tidak perlu belajar. Aku menunjukkan wajah kagum, Riana punya dasar yang lebih baik dariku, tidak perlu belajar juga akan dapat nilai bagus. Riana berpura-pura peduli, sumber daya pendidikan di desa terbatas, kakak jangan terlalu memaksakan diri. Aku menunduk sedih. Ibu melihat penampilanku yang tidak berguna, mengambil semua daging terbaik untuk Riana. Hari ujian, Riana diam-diam mengambil kotak pensilku. Aku sudah mengantisipasi langkah ini dan menyiapkan kotak pensil lain. Tapi kesempatan untuk menjual kesedihan seperti ini, bagaimana mungkin aku lewatkan? Aku melewati beberapa kelas untuk mencari Bima, wajahku tak berdaya dan menyedihkan. Bima, aku hanya kenal kau, bisakah kau pinjamkan aku pulpen? Tunggu aku di ruang ujian, 20 menit lagi ujian dimulai. Bima ternyata berlari keluar ke toko ATK. Ia berlari sampai terengah-engah. Aku hanya punya 1 set alat tulis, jadi aku terpaksa lari membelikannya untukmu. Aku dengan sedih menyeka keringat di dahinya dengan tisu, menggigit bibir bertanya, kenapa kau begitu baik padaku? Membuatku setiap kali ada masalah ingin mencarimu. Aku mengendus, mataku memerah. Bima mencubit hidungku pelan, anak malang. Hari itu juga, foto-foto mesraku dan Bima tersebar di forum sekolah. Dalam foto, Bima dengan rambut basah oleh keringat, sedikit membungkuk, sudut bibirnya terangkat, jari telunjuknya dengan lembut menyentuh hidungku yang mancung. Aku mengangkat wajah kecilku yang putih kemerahan, pipiku merona, mataku jernih dan polos, wajahku malu-malu. Ya Tuhan, ini kisah cinta dongeng apa? Nikah saja kalian. Aku menyumbang 1 set buku latihan. Aku menyumbang setumpuk kertas ujian, semoga cepat punya anak. Dan ujian bulanan kali ini, aku menjadi juara umum sekolah. Sebuah kejutan besar. Bima tertawa, kukira kau anak bawang, ternyata kau rajanya. Kirana, aku tidak menyangka. Harus berterima kasih pada kotak pensilmu, aku jadi seperti dibantu dewa. Aku merayunya membuat Bima tertawa terbahak-bahak, sementara Riana yang lewat, matanya penuh rasa iri. Sejak insiden di kantin, Bima memang menjadi dingin padanya. Ujian kali ini ia hanya peringkat 200-an, kesombongannya dulu kini menjadi rasa malu. Julukan, Dewi Akademis untukku semakin bergema di sekolah. Di forum-forum dipenuhi cerita tentangku. Siapa mau lihat profil samping Dewi saat mengerjakan soal? Bunga teratai putih yang mekar di air jernih, cantik alami tanpa polesan, memang benar. 50.000 satu foto, sudah transfer. Sudah transfer? Sudah lihat, pantas disembah. Terakhir kali satu ruangan ujian dengan Dewi, bisa melihat kecantikan surgawinya, cukup untuk menenangkan 3 kehidupan. Oh ya,
Sudah transfer? Ku dengar Dewi mendaftar untuk Festival Budaya Sekolah bulan November. Tidak tahu akan menampilkan apa. Sudah menyiapkan kursi penonton. SMA elit ini setiap bulan November mengadakan festival budaya seni yang besar. Di kehidupan sebelumnya, Rihanna menggunakan sebuah lagu biola untuk menaklukkan para pejabat yang datang berkunjung, membantunya mendapatkan tiket berharga untuk masuk ke dunia hiburan nanti. Sedangkan aku dikurungnya di sebuah ruangan gelap, bahkan kesempatan tampil pun tidak ada. Di desa, aku tidak belajar alat musik apapun, hanya punya suara yang bagus. Karena itu, aku mendaftar untuk solo vokal di festival seni. Belakangan ini, setiap hari aku tinggal di ruang latihan vokal sekolah sampai larut malam baru pulang. Malam itu aku baru saja keluar dari ruang latihan vokal, melewati toilet, tiba-tiba seseorang membekap mulutku dan menyeretku masuk. Beberapa siswi mendorongku ke dinding, Sinta menatapku dari atas. Apa itu Dewi Akademis? Suci seperti bunga teratai di gunung salju. Hari ini aku akan menghancurkan ilusi para pria bodoh itu. Kirana, kalau mau keluar hidup-hidup, patuhi kata-kataku. Kalian mau apa? Tanyaku gemetar. Ayo, nyalakan rokok untuk sang Dewi, Kirana, ayo hisap. Aku dengan patuh menjepit rokok di antara jari-jariku, tapi tersenyum menawan. Kutebak kalian akan mengunggah fotoku merokok di internet, agar semua orang menghujatku, lalu mengirimkannya pada guru agar aku dihukum, kan? Tebakanku tepat sasaran. Sinta dengan keras kepala berkata, lalu kenapa? Mainan anak-anak. Tidak sakit sama sekali. Kenapa tidak membuat masalah yang lebih besar? Sinta belum sempat bereaksi, aku sudah menekan puntung rokok yang menyala ke tangan kananku. Sakit sekali. Terdengar suara mendesis, sensasi kulit terbakar. Para siswi saling pandang, terkejut oleh perbuatanku. Aku berteriak serak, tolong, tolong. Pintu toilet yang terkunci ditendang hingga terbuka. Bima masuk dengan beberapa langkah, menendang para siswi hingga jatuh. Aku menangis terseduh-seduh, ditarik ke dalam pelukan Bima. Wajahnya untuk pertama kalinya menunjukkan kemarahan. Memelototi mereka, telepon polisi sendiri. Seorang siswi ketakutan sampai mengompol. Pimpinan sekolah dan polisi segera datang. Kesaksian Bima ditambah dengan luka di tanganku telah mengkonfirmasi tuduhan perundungan oleh Sinta dan yang lainnya. Mereka bilang luka di tanganku adalah ulahku sendiri. Polisi membentak, bodoh, berbohong pun tidak punya otak. Polisi berkata, aku bisa menuntut mereka atas tuduhan penganiayaan atau memilih berdamai. Aku berjalan ke hadapan Sinta, sebutkan dalangnya, aku tidak akan menuntutmu. Kalau tidak, tunggu saja catatan kriminalmu, hati-hati dipukuli ayahmu sampai mati. Sinta yang ibunya adalah orang ketiga, hidupnya sudah sulit. Setelah ku dengar curhatnya, ia dengan cepat mengaku bahwa Rihanna adalah dalang semuanya. Akhirnya Sinta dikeluarkan dari sekolah. Siswi lain yang terlibat dicatat dalam buku catatan pelanggaran. Rihanna bersikeras tidak mengakui dirinya sebagai dalang, menangis hingga matanya merah. Sinta iri padanya, bersikeras ingin memberinya pelajaran. Aku sudah menasihatinya, tapi dia tidak mau dengar. Bima kecewa, sudah kubilang padamu, jauhi orang-orang tidak benar itu, tapi kau tetap saja melakukannya. Rihanna, aku semakin tidak mengerti kau. Malam itu, Bima mengantarku pulang. Orang tuaku tahu dia adalah putra tunggal keluarga ternama, terus menunduk takut menyinggungnya. Bima dengan dingin berkata, Om, Tante, seharusnya saya tidak banyak bicara, tapi anak tetaplah anak. Om dan Tante tidak seharusnya pilih kasih. Dulu saya melihat Om, Tante, dan Rihanna berpakaian mewah pergi ke pesta, tapi meninggalkan Kirana sendirian. Hari ini Kirana dirundung, dan pelakunya adalah teman baik Rihanna. Jika ada masalah antar saudara, sebagai orang tua tidak bisa lepas tangan, semoga Om dan Tante bisa adil, jangan membuat Kirana sedih. Orang tuaku yang dinasihati oleh anak yang 20 tahun lebih muda hanya bisa mengangguk-angguk. Rihanna mengejar, Bima, jelas-jelas aku yang bertemu denganmu lebih dulu, kau pernah bilang kau menyukaiku, kenapa sekarang selalu membela Kirana? Bima dengan dingin berkata, dulu aku menyukai Rihanna yang murni dan baik hati, tapi sekarang aku tidak yakin lagi. Rihanna menangis hingga bahunya bergetar, seperti anak kecil yang kebingungan. Sedangkan Bima, ia berjalan lurus tanpa menoleh ke belakang. Aku sudah lama menyadari Sinta belakangan ini mengikutiku.
Malam ini aku janjian dengan Bima untuk pergi ke rumahnya melihat Sipus, sengaja melewati jalan pintas agar Sinta punya kesempatan beraksi. Berkat itu, rencana Riana gagal. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, gelisah. Sejujurnya, Bima telah membuatku sedikit tergerak. Tujuan awalku hanyalah untuk merusak hubungan antara dia dan Riana agar dia bisa kugunakan. Tapi malam ini ia berubah menjadi pahlawan. Kata-katanya pada orang tuaku membuat hatiku sakit. Selain nenek, tidak pernah ada yang membelaku. Aku ragu-ragu setengah hari, mengirimkan pesan tulus pertamaku sejak bertemu dengannya. Terima kasih. Di sisi Bima, statusnya menunjukkan sedang mengetik sangat lama, akhirnya membalas. Tidak ada yang bisa menarik seseorang yang sedang berusaha bersinar ke dalam kegelapan. Kirana, kau hebat. Hatiku dipenuhi rasa haru, air mata menggenang. Sampai aku mendengar suara Riana memecahkan barang di luar pintu, aku baru tersadar kembali ke dunia nyata. Ibuku dengan sedih menghiburnya. Riana, kau adalah kesayangan ibu, tidak ada yang bisa merebut cinta ibu padamu, seumur hidup ini ibu hanya mencintaimu. Aku menahan air mataku, menulis pesan baru, aku mengerti adikku. Dia hanya merasa keberadaanku mengancam hubungan kalian. Bagaimanapun juga, kau begitu baik. Kadang-kadang aku juga tidak bisa mengendalikan diri, ingin memilikimu seorang diri. Tapi tenang saja, kau adalah milik adikku, aku tidak akan merebut orang yang dicintai adikku. Bima, dengan cemas menelepon. Kirana, kau salah paham tentang hubunganku dan Riana. Aku takut aku akan menjadi gadis jahat. Aku berkata dengan tercekat. Kau bukan gadis jahat, kau adalah malaikat paling baik di dunia. Aku sengaja membuka sedikit celah pintu agar suara Riana yang sedang berteriak histeris dan pernyataan haru ibuku terdengar oleh Bima. Ia tak percaya bertanya, Riana di dunia nyata semenakutkan itu? Kukira dia sangat lembut. Bima, sebaiknya kita tidak berhubungan lagi. Aku terbiasa menanggung luka sendirian, tidak ingin membuat adikku sedih. Aku hanyalah seekor kucing liar yang tidak penting, perasaan adikku yang paling penting, menutup telepon, memblokir nomor, mematikan ponsel, aku melakukan ketiga hal itu sekaligus. Aku menarik selimut dan tidur nyenyak. Keesokan harinya, saat aku tiba di sekolah, Bima sudah menunggu di gerbang. Di bawah matanya ada lingkaran hitam tipis, suasana di sekitarnya juga muram. Kirana, kita bicara. Ia langsung berjalan ke arahku, sama sekali tidak melirik Riana di sampingnya. Kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Aku mengabaikannya, berjalan lurus masuk ke gerbang sekolah, meninggalkan Bima yang kebingungan di belakang. Sejak hari itu, aku tidak lagi berbicara dengan Bima, menganggapnya tak ada. Di mata Bima selalu terlihat kesedihan yang tak tertahankan, terutama beberapa kali ia melihatku tertawa bersama siswa laki-laki lain, kesedihannya semakin menjadi-jadi. Beberapa kali matanya memerah. Ku dengar Riana beberapa kali mencarinya, tapi selalu dibentak. Riana, aku menarik kembali perasaanku padamu. Sekarang aku menyukai Kirana. Kumohon jangan ganggu aku lagi. Sekarang semua siswa di sekolah tahu idola Bima menyukai Dewi Akademis Kirana, tapi Kirana bersikap dingin padanya. Mereka menciptakan sebuah kisah cinta yang tragis dan mendalam. Tanggal 11 November adalah hari jomblo. Banyak orang memilih hari ini untuk menyatakan cinta. Malam itu, Bima membawa bunga dan menunggu di bawah rumahku, tapi aku tidak turun. Namun, pada pukul 11 malam, aku mengunggah sebuah status di media sosial. Sudah terbiasa ada yang menemani, bagaimana cara beradaptasi lagi dengan kesepian? Di bawahnya, seorang teman dengan nama akun Chin terus berkomentar, tolong katakan satu kalimat padaku, itu sudah cukup. Aku tersenyum, mematikan ponsel dan tidur. Akhir bulan November, Festival Budaya Sekolah dibuka dengan meriah, penampilan Riana sebelum aku. Ia belajar biola sejak kecil, orang tua mengeluarkan banyak uang untuk mengundang guru terkenal, prestasinya luar biasa. Di kehidupan sebelumnya, ada yang mengunggah video penampilannya di internet, ditambah dengan penampilannya yang murni, ia disebut oleh netizen sebagai gadis jenius, meletakkan dasar untuk karirnya nanti. Di kehidupan ini, ia tetap berdiri di atas panggung dengan percaya diri, mengenakan gaun putih bersih, riasannya sempurna. Sudut bibirnya sedikit terangkat, tangannya dengan lihai menggesek biola. Penonton di bawah menahan napas,
menantikan penampilan yang luar biasa. Tapi baru saja Riana menggesek dengan kuat, senar biolanya tiba-tiba putus. Wajah cantiknya langsung tertegun lalu menjadi aneh, tak percaya melihat senar yang putus. Tidak mungkin. Kenapa bisa begini? Siapa yang menjahiliku? Ia menutup wajahnya, menangis dan berlutut di atas panggung, tubuhnya lemas, berteriak pada langit dan bumi. Penonton pun menjadi riuh karena Sinta sedang membagikan selebaran kepada semua orang. Tapi yang ia promosikan bukanlah produk, melainkan perbuatan perundungan Riana. Sinta berteriak, "Lihat semua, setiap kali Riana yang merencanakan, kami yang maju, tapi saat ada masalah, kami yang dihukum, sementara dia bersih." Inilah Riana yang di luar tampak tak berdosa, tapi di dalam licik dan jahat. Riana menangis terseduh-seduh, saat ini ia merangkak turun dari panggung, merebut kertas-kertas di tangan orang-orang, mulutnya terus berteriak, "Itu tidak benar, tidak benar, Sinta sengaja menjebakku. Dia dikeluarkan dari sekolah, jadi tidak mau melihatku bahagia." Aula menjadi kacau, di belakang panggung, aku tertawa hingga gemetar. Sinta adalah orang yang kucari, aku hanya memberitahunya kebenaran, dan memperdengarkan rekaman suara Riana yang mengejutkan. Sinta iri padanya, bersikeras ingin memberinya pelajaran. Aku sudah menasihatinya, tapi dia tidak mau dengar. "Sinta, dia hanya anjing peliharaanku, beri sedikit keuntungan dia akan mengibas ekornya menunjukkan kesetiaan, hampir saja menjilat sepatuku. Kau tidak tahu ayahnya sejak kecil tidak menyukainya, kurang kasih sayang. Bagaimana mungkin aku menganggapnya teman? Bodoh sekali dia. Jangan bercanda seperti itu." Hal-hal selanjutnya, Sinta lakukan sendiri, bagaimanapun juga, seluruh sekolah tahu Riana pandai bermain biola, jadi pemikiran normalnya adalah merusak biolanya. Tapi aku tidak menyangka Sinta akan menyebar selebaran. Harus diakui, dengan gambar dan teks, efeknya memang bagus. Aku menjebakmu. Riana, setiap kali ada siswa baru, kau selalu menindas mereka. Banyak siswa dari keluarga tidak mampu akhirnya terpaksa pindah. Kali ini kau bahkan tidak melepaskan kakakmu sendiri. Kalian tahu tidak, insiden Kirana diseret ke toilet dan dirundung dulu, dalangnya adalah Riana. Pengungkapan ini benar-benar mengejutkan para siswa yang hadir. Banyak yang mengeluarkan ponsel merekam kekacauan itu dan mengunggahnya ke internet. Para guru dengan susah payah memisahkan Riana dan Sinta yang sedang berkelahi. Akhirnya ketertiban kembali pulih. Saat aku naik ke panggung, seluruh aula hening. Aku mengenakan kaos putih dan celana jeans sederhana, tersenyum tenang, di bawah panggung, berbagai macam suara terdengar. Ada yang bertepuk tangan untukku, ada yang menangis terisak, ada yang berbisik, "Gadis ini pemberani sekali," dirundung oleh adiknya sendiri masih bisa tersenyum. "Bagaimana ini? Aku mau menangis karenanya. Mulai sekarang Kirana adalah kakakku, dia cantik, pintar, tidak ada yang boleh menindasnya. Dewiku, aku akan melindungimu." Rencana perlindungan Dewi resmi dimulai, musik latar mulai terdengar, aku perlahan mengangkat mikrofon. Luka bakar di tangan kananku sudah mengering, di bawah kulit putihku, terlihat semakin mengerikan dan mencolok. Lagu yang kubawakan adalah Sayap Tak Terlihat. Setiap kali, aku kuat di tengah kesepian dan keraguan. Setiap kali, meskipun terluka, aku tidak akan menangis. Aku tahu aku selalu punya sepasang sayap tak terlihat. Membawaku terbang, terbang melewati keputusasaan. Saat menyanyikan lagu ini, aku menghilangkan semua teknik vokal yang berlebihan, sepenuhnya mengandalkan suara yang mantap dan emosi yang tulus. Selesai bernyanyi, banyak orang di bawah panggung menangis, bertepuk tangan hingga tangan mereka memerah. Di sudut terakhir, seorang pemuda duduk tegap, membiarkan air mata mengalir di lehernya. Matanya tetap menatap lurus padaku. Aku memegang mikrofon, perlahan berkata, "Ada orang yang terlahir dengan nasib buruk, tidak dihargai. Tapi aku ingin mengatakan, di dunia ini tidak ada yang bisa meninggalkanmu, kecuali kau sendiri yang menyerah." Dulu ada seseorang yang mengatakan satu kalimat padaku, hari ini aku ingin menyampaikan kalimat ini pada semua orang. Tidak ada yang bisa menarik seseorang yang sedang berusaha bersinar ke dalam kegelapan, keberanianmu adalah sayap tak terlihatmu. Di bawah panggung terdengar tepuk tangan gemuruh, tidak berhenti, aku dan mata hitam pekat itu saling menatap dari kejauhan. Baru saja aku tiba di belakang panggung,
Sebuah tangan besar menarikku ke dalam ruang penyimpanan. Bima menekanku kuat ke dadanya, lengannya yang kuat memelukku erat, tak meninggalkan celah sedikit pun. Detak jantung yang kencang, semangat anak muda terdengar nyaring di telingaku. Lama kemudian, ia akhirnya tenang, suaranya tercekat. Kirana, kukira kau tidak akan pernah memperhatikanku lagi. Aku mendongak seolah ingin menahan air mata agar tidak jatuh. Sebenarnya karena aku tidak punya air mata. Tapi suaraku penuh kegembiraan dan kesedihan karena bertemu kembali. Aku sudah mencoba segala cara untuk melupakanmu, bahkan sengaja akrab dengan siswa laki-laki lain, tapi setiap kali aku menutup mata, yang ada di pikiranku hanyalah bayanganmu. Aku menyerah, dalam cinta ini, aku telah kalah telak. Bima dengan sedih mengusap pipiku dengan ibu jarinya, bodoh, kau tidak kalah telak, kau masih punya aku. Ia kembali memelukku, seolah ingin menanamkanku ke dalam tubuhnya yang panas, lama sekali tidak lepas. Kompetisi telah berakhir, pembawa acara menyebut namaku sebagai pemenang, mengundangku naik ke panggung untuk menerima hadiah. Aku sudah menduga hasil ini. Karena nenekku dulu adalah primadona di teater opera pusat, seorang master dari para master. Di kehidupan sebelumnya, jika bukan karena Riana, aku juga akan bersinar di atas panggung. Untungnya kali ini ia terjerat oleh Sinta, tidak bisa membagi perhatiannya padaku. Aku menyentuh lengan Bima dengan jariku. Setengah hari kemudian, ia baru dengan enggan melepaskanku. Di kemeja putihnya ada noda lipstik merah, lipstikku yang luntur, benar-benar berantakan dan membuat orang tersipu. Aku menggigit bibirku yang penuh, dengan suara lembut berkata, "Aku iri sekali pada adikku yang pandai merias diri. Aku ini bodoh, bahkan memakai lipstik pun tidak bisa. Bisakah kau membantuku?" Mata Bima dipenuhi kelembutan, jarinya dengan lembut menyentuh bibirku. Ia berbisik penuh perasaan, "Kirana, bagaimana ini? Aku seperti terkena racunmu." Aku tersenyum dalam hati, "Terkena racun teh hijau kan? Kalau begitu, racun ini untuk sementara tidak bisa disembuhkan." Di kehidupan sebelumnya, festival budaya seni telah membuat Riana terkenal. Di kehidupan ini aku lebih terkenal lagi. Bima dan Kirana harus debut. Aku akan minta perusahaanku mempromosikan mereka. "Tidak, aku mau kuliah." Aku dengan tegas menolak. Universitas Indonesia adalah penyesalanku di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini aku harus mengulanginya. Video Riana yang mempermalukan diri di aula menyebar di media sosial. Orang tua kasihan padanya, harus menghabiskan setengah dari kekayaan mereka untuk menghapus berita itu. Tapi banyak siswa yang sudah menyimpan video itu dan diam-diam membicarakannya. Perilaku perundungan Riana terungkap. Ia tidak punya muka lagi untuk tinggal di sekolah dan diskors. Agar tidak bertemu dengannya, aku menyewa sebuah kamar di luar. Hari itu, aku baru saja keluar dari gerbang sekolah, sekelompok motor besar meraung-raung mendekat, mengelilingiku, menerbangkan debu. Para siswa berhenti, penasaran melihat ke arah sini. Orang yang duduk di motor paling depan adalah seorang pemuda botak dengan tato di sekujur tubuhnya. Riana duduk di belakangnya, tangannya memeluk erat pinggangnya. Ia telah sepenuhnya meninggalkan citra murninya, rambutnya dikeriting bergelombang berwarna coklat, riasan matanya tebal, terlihat seksi dan menawan. "Kau jalang yang menindas wanitaku?" Pria itu menopang satu kakinya di tanah, suaranya angkuh. Aku mencengkeram tali tasku, buku-buku jariku memutih karena terlalu kencang. Aku sangat ketakutan, karena inilah pria yang memperkosa dan membunuhku di kehidupan sebelumnya. Saat itu, Riana menggunakan keperawanannya untuk menukar agar pria ini memperkosa dan membunuhku. Setelah aku mati, Riana memberitahu orang tua rencananya bahwa yang terbunuh adalah Riana. Mulai sekarang, dialah Kirana. Ia akan menggantikanku masuk ke Universitas Indonesia. Orang tuaku ternyata setuju dengan ide gila ini. Awalnya Bima menentang, tapi Riana menangis dan mencuci otaknya. Universitas Indonesia selalu menjadi impian kakak. Sekarang kakak sudah tiada, aku ingin mewujudkan impiannya. Begitulah, Bima menggunakan koneksi keluarganya untuk mengatur semuanya. Kirana palsu lulus dari Universitas Indonesia dengan lancar, menikah dengan Bima dan menjadi aktris terkenal. Hanya saja Bima, si bodoh ini tidak tahu, istrinya masih menjalin hubungan gelap dengan si botak itu. Tanduk di kepala Bima bersinar terang. Aku memikirkan definisi keberanian. Berani bukan berarti tidak takut,
melainkan seseorang yang meskipun hatinya penuh ketakutan, masih bisa mengatasinya dan melangkah maju. Aku menenangkan diri, seperti kelinci yang kaget. Aku mundur beberapa langkah, mataku yang indah berkaca-kaca. Riana, kakak minta maaf, kakak tahu kakak salah. Kakak baru saja diterima di Universitas Indonesia, sebentar lagi akan pergi, nanti kakak tidak akan merebut kasih sayang semua orang darimu lagi. Dulu itu karena kakak tidak pengertian, maafkan kakak ya. Si botak dengan wajah garang berkata, omong kosong apa? Berani menindas wanitaku, harus kena pukul. Selesai berkata, ia mengayunkan tinjunya ke arahku. Riana buru-buru menahan lengannya, menatapku curiga. Kakak bilang diterima langsung di Universitas Indonesia? Kenapa aku tidak dengar? Tentu saja aku sengaja meminta para guru merahasiakannya, hanya menunggu adikku masuk perangkap. Aku dengan malu-malu menjelaskan, hasilnya baru keluar, aku belum sempat memberitahu keluarga. Riana langsung gembira, turun dari motor, dengan akrab memegang tanganku. Ini kabar gembira terbesar. Kakak diterima langsung, seluruh keluarga pasti senang. Kita saudara kandung, tidak ada dendam semalaman. Adik bangga padamu, tapi tadi kau jelas-jelas. Aku ragu-ragu berkata, aku tentu tahu niat Riana. Di depan umum ia harus menunjukkan hubungan persaudaraan yang erat denganku, agar nanti saat aku celaka, ia bisa dengan mudah membersihkan namanya. Benar saja, ia tersenyum seperti bunga, semua ini hanya kesalahpahaman. Aku bilang pada Bang Jaka kalau aku punya seorang kakak yang hebat, dia bersikeras ingin bertemu. Bang Jaka, ini kakakku, Kirana. Bukankah abang selalu mengagumi orang pintar? Kakakku ini juara umum sekolah, baru saja diterima langsung di Universitas Indonesia. Setelah itu, Riana memegang tanganku dan mengumumkan pada kerumunan. Kirana adalah kakak yang paling kusayangi. Hari ini aku katakan, siapapun yang berani menindas kakakku, aku, Riana, akan memberinya pelajaran. Riana memancarkan aura kakak kelas, membuat para siswa segan. Si botak sedikit bingung menggaruk kepalanya, tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Riana. Jelas-jelas hari ini datang untuk memberi pelajaran pada Kirana. Kenapa malah mulai berakting persaudaraan? Si botak tidak mengerti, tapi aku tahu roda takdir sudah mulai berputar kembali. Aku dan Riana kembali berdiri di garis batas itu, kalau bukan kau yang mati, maka akulah yang mati. Orang tua tiba-tiba memanggilku pulang. Untuk pertama kalinya di rumah ini, aku disambut dengan begitu hangat. Ibu dengan manja memarahi, anak ini, diterima langsung di universitas sebesar itu, kenapa tidak bilang pada keluarga? Kalau bukan Riana yang memberitahu, ibu masih tidak tahu. Ayah minum beberapa gelas anggur, wajahnya memerah. Kirana, kau telah membuat ayah bangga, benar-benar putri ayah yang baik. Kali ini akhirnya ayah bisa mengangkat kepala di depan para bos besar. Keluargaku dibandingkan dengan keluarga Bima hanyalah keluarga kecil, selalu harus memandang ke atas. Dulu untuk membantu Riana meredakan skandal, ayahku harus memohon dan menghabiskan setengah kekayaannya, bahkan diremehkan orang. Ia mabuk dan keceplosan, andai saja Riana bisa setengah pengertian darimu. Tepat saat itu Riana membuka pintu dan pulang, ia berdiri di sana dengan lemah. Aku sedikit menyipitkan mata, sejenak merasa seperti dejavu. Ia telah meluruskan rambutnya, memotong poni kurten bangs, mengenakan pakaian sederhana. Kami adalah kembar, wajah kami sudah mirip 7 hingga 80%. Ia sengaja meniru cara berpakaianku, jika tidak dilihat dengan cermat, pada dasarnya tidak bisa dibedakan. Ayahku tahu ia salah bicara, buru-buru berkata, Riana, ayah tidak bermaksud begitu. Riana tersenyum pahit, dengan cepat menenangkan diri, malah menghibur ayah, ayah, aku tidak menyalahkanmu. Dulu aku yang tidak pengertian, tidak hanya membuat diriku diskors, tapi juga menimbulkan masalah besar bagi keluarga. Sekarang aku sudah sadar, aku ingin belajar dari kakak, apakah ayah dan ibu masih bisa menyayangiku seperti dulu? Di akhir kalimat, Riana menutup wajahnya dan menangis. Ibuku sedih hingga meneteskan air mata. Ia memeluk Riana, kasih sayangnya meluap seperti ombak. Anak bodoh, siapa yang tidak pernah berbuat salah saat muda? Kau adalah daging yang jatuh dari tubuh ibu, bagaimanapun kau, ibu tetap menyayangimu. Riana menangis terseduh-seduh di pelukan ibu. Benar-benar pemandangan yang mengharukan antara ibu yang baik dan anak yang berbakti. Enak sekali punya ibu,
berbuat salah ada yang menanggung, sedih bisa menangis di pelukan ibu. Sayangnya, ibuku tidak menyayangiku. Saat ditanya kenapa berpakaian sepertiku, Riana menjelaskan dengan sangat wajar. Aku ingin belajar dari kakak, ini adalah langkah pertamaku untuk menjadi sepertinya. Orang tuaku tersenyum puas. Mereka masih tidak tahu ini adalah persiapan putri bungsu mereka untuk sepenuhnya menggantikanku nanti. Di balik senyum tak berdosa tersembunyi hati jahat yang ingin mendorong orang lain ke dalam kematian. Di kehidupan ini, Riana telah mempersiapkan diri lebih matang. Ia selalu mencari cara mendekatiku, sengaja meniruku. Saat ini, jika bukan orang yang akrab dengan kami, pada dasarnya tidak bisa membedakan siapa kami. Malam tahun baru, aku menatap langit biru yang cerah tanpa awan, hatiku dipenuhi kesedihan yang tak terlukiskan. Di kehidupan sebelumnya, Riana telah membunuhku tepat pada hari ini. Benar saja, setelah makan malam, Riana mengajakku pergi melihat lampion. Kakak belum pernah lihat suasana tahun baru di sini kan? Aku tahu tempat lampion yang paling bagus, aku antar. Aku mengganti dengan mantel merah cerah, menonjolkan kulitku yang putih mulus. Riana mengeluarkan ponselnya. Pantas saja semua orang bilang, kakak punya aura, aku benar-benar tidak sebanding. Aku fotokan kakak ya. Aku tersenyum malu, sengaja pura-pura tidak melihat, ia mengirim fotoku. Hari ini Riana tidak meniruku lagi, ia mengenakan mantel berwarna krem. Saat kami tiba di jalan pejalan kaki, kebetulan bertemu Bima. Bima adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa langsung membedakan kami. Ia tanpa ragu berjalan ke arahku. Kirana, tadinya aku mau mengajakmu melihat lampion, tidak kusangka kita bertemu. Ia menatapku penuh perasaan, sama sekali tidak peduli pada rasa cemburu di mata Riana. Riana pandai menyembunyikan perasaan, ia dengan cepat memasang mata yang jernih. Baru saat itu Bima menyadari ada orang lain di sampingku. Ia melihat Riana dengan gaya rambut dan aura yang mirip denganku, alisnya tanpa sadar mengerut. Riana, jangan meniru Kirana lagi, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Riana tiba-tiba matanya memerah, dengan malu-malu berkata, aku tidak. Bulu matanya yang panjang bergetar, ia menggigit bibir merahnya, terlihat sangat menyedihkan, tapi Bima sama sekali tidak melihatnya, ia meraih pergelangan tanganku. Kirana, aku tahu tempat melihat lampion dengan pemandangan terbaik. Telapak tangannya panas, menarikku berlari. Riana menghentakkan kakinya, dengan sedih berlari di belakang. Bima membawa kami ke sebuah ruang pribadi di pinggir jalan di sebuah kedai teh mewah. Pemandangannya memang sangat indah, bisa melihat hampir setengah kota, lampion-lampion indah tepat di depan jendela kaca. Kami memegang gelas jus buah, duduk di depan jendela menikmati pemandangan jalan, sangat santai. Riana sama sekali tidak berniat menikmatinya. Beberapa saat kemudian, ia beralasan pergi ke toilet dan keluar. Ia bersembunyi di balkon luar, berbisik di telepon. Sudah lihat foto yang kukirim? Yang pakai mantel merah itu dia, jangan salah. Ia hendak kembali, tapi seorang pelayan tidak sengaja menumpahkan anggur padanya, terpaksa ia melepas mantelnya. Aku melepas mantel merahku. Di dalam kau pakai banyak baju, pakai saja mantelku. Melihat tindakanku, Riana seperti melihat hantu, wajahnya ketakutan, buru-buru menolak, tidak, aku tidak mau pakai mantelmu. Aku terdiam. Bima juga kaget dengan reaksinya yang berlebihan, wajahnya penuh kebingungan. Riana merasa bersalah dan tertawa, kakak sekarang adalah objek perlindungan utama keluarga, aku tidak bisa membiarkan kakak kedinginan. Bima tidak peduli, mulai melepas mantelnya. Apa susahnya? Kirana pakai mantelku, terima kasih. Aku terharu. Riana merangkul bahuku. Terima kasih. Tuan muda. Aku tidak kedinginan. Kakak juga tidak perlu memberikan mantelnya padaku. Kak, sudah malam, kita harus pulang. Ia menggoyangkan ponselnya. Aku sudah pesan taksi. Ia tersenyum cerah, tapi pupil mataku mengecil. Aku takut bukan pulang, tapi mengantarku ke kematian. Saat mobil sudah setengah jalan, Riana akan menerima telepon dari temannya. Dengan alasan ada urusan mendadak, ia akan membiarkanku pulang sendirian. Dan sopir taksi itu, sebenarnya adalah anak buah si Jaka botak, akan membawaku ke gang gelap yang penuh dosa itu. Pulang sepagi ini? Tanya Bima. Tidak pagi lagi.
Aduh, kenapa aku agak pusing? Riana dengan tidak nyaman memegang dahinya. Aku tersenyum sinis, sepertinya obatnya sudah bekerja. Tadi saat ia keluar, aku memanfaatkan kesempatan untuk memasukkan bubuk khusus ke dalam jus buahnya. Akan membuat Riana pusing selama lebih dari 1 jam, tapi setelah diperiksa tidak akan ditemukan apa-apa. Adik kenapa? Tanyaku peduli, tidak tahu. Agak sakit kepala, mungkin masuk angin. Wajahnya terlihat sangat kesakitan. Saat ini sopir taksi sudah menelepon, mengatakan sudah tiba di bawah. Aku mengenakan mantel merahku padanya, lalu mengambil mantel kremnya dan mengenakannya di bahuku. Lalu aku membantunya berjalan keluar. Riana ingin menolak, tapi sayangnya ia sekarang bahkan tidak punya tenaga untuk bicara, hanya bisa pasrah dibantu olehku. Berdiri di lift, Bima dengan enggan menarik ujung bajuku. Kirana, kau benar-benar harus pulang, kita baru saja bertemu sebentar. Aku masih punya banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Ada Riana di sini sebagai pengganggu, tadi aku tidak bisa bicara. Kirana, bisakah kau tinggal sebentar lagi? Suaranya penuh kesedihan, mata anak anjingnya yang menyedihkan menatapku. Aku tertawa, kau tidak mau aku pergi? Tentu saja tidak. Baiklah, kalau begitu dengan terpaksa aku akan menemanimu sebentar, biarkan orang tuaku menjemput adikku di tempat tujuan. Aku menelepon orang tuaku, tapi keduanya tidak mengangkat. Selalu begitu, aku terpaksa mengirim pesan WeChat pada ibu. Saat membantu Riana masuk ke mobil, aku sengaja berpesan pada sopir, Pak Sopir, orang tua saya menunggu di tujuan akhir, tolong jaga kakak saya ya. Sopir melihat melalui kaca spion, menilai kedua mantel kami lalu tersenyum penuh arti, tidak masalah. Lalu menginjak gas, mobil melesat ke dalam malam yang tak berujung. Bima dengan bingung bertanya, kenapa kau memanggil Riana kakak? Aku dengan nakal mengedipkan mata. Itu adalah kesenangan kami sebagai kembar, kau tidak akan mengerti. Aku dan Bima kembali ke ruang pribadi. Tak lama kemudian, ponselku sesuai rencana kehabisan baterai dan mati. Aku pernah dengar, cinta pada seseorang tidak bisa disembunyikan. Cinta terpancar dari sudut mata dan alis. Baru beberapa hari libur musim dingin, Bima sepertinya sudah punya segudang hal yang ingin ia katakan padaku. Ia berbicara tanpa henti, sudut bibirnya terus terangkat, tidak bisa turun. Aku menghela napas, dalam hati diam-diam merencanakan cara menjauh darinya. Tiba-tiba di jalan menjadi ramai. Semua orang serentak berteriak menghitung mundur menyambut tahun baru. 10, 9, 9, 8, 7, eman, 5, eman, sam, ar, 1. Saat lonceng tahun baru berbunyi, Bima tiba-tiba berbalik, dengan lembut mendaratkan ciuman di pipiku. Aku sejenak tidak bisa bereaksi, berdiri mematung. Ia kembali berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Melihat kerumunan yang bersorak di luar jendela, garis wajahnya yang tampan menjadi lembut, hanya daun telinganya yang memerah. Aku mengambil mantel Riana, dengan dingin berkata, aku harus pergi. Bima dengan hati-hati melihat raut wajahku, sedikit bingung. Kirana, kau marah? Aku tidak berkata apa-apa. Aku tadinya mau menunggu sampai kau masuk universitas baru menyatakan cinta, tapi aku tidak bisa menunggu lagi. Aku pikir bagaimanapun juga kau sudah diterima langsung, tidak akan mempengaruhi studimu, jadi. Ponsel di sakuku tiba-tiba bergetar terus-menerus. Aku memberi isyarat diam, Bima, kau akan menonton sebuah drama yang bagus, dijamin lebih seru dari film bioskop. Bima dengan bingung berkedip. Aku menjawab telepon, suara ibuku penuh kekhawatiran. Riana, kenapa belum pulang? Kau di mana? Ibu suruh ayah menjemputmu. Aku sudah mengirim pesan WeChat pada ibu. Aku meniru suara Riana berkata, siapa bilang hanya Riana yang bisa meniruku? Aku juga bisa menirunya. Bima menatapku kaget, tapi dengan patuh tidak bersuara. Kau bilang Kirana? Aku sudah lama mengatur mode jangan ganggu untuk pesannya, tidak mau melihat pesannya, aku hanya sayang pada Rianaku. Bima marah hingga urat di dahinya menonjol, mengepalkan tangannya, seolah ingin segera mencekik ibuku. Aku menenangkannya dengan menepuk bahunya. Bu, aku juga sayang ibu. Aku menjawab dengan manis lalu merendahkan suara. Bu, menurut ibu, jika suatu hari nanti kakak celaka, bisakah aku menggantikannya masuk ke Universitas Indonesia? Aku juga ingin sekali ke sana. Suara ibuku menjadi tegang.
Riana, jangan gegabah, meskipun ibu juga tidak menyukainya, tapi membunuh itu melanggar hukum, jangan berbuat sembarangan. Aduh Bu, aku kan hanya bilang jika. Di seberang sana hening lama sekali. Saat berbicara lagi, ibuku seolah sudah mengambil keputusan. Riana, kau mau bulan di langit, ibu juga akan mengambilkannya untukmu. Nyawa Kirana apa artinya? Aku diam lama, jelas sudah tahu jawabannya, tapi saat mendengarnya langsung, hatiku tetap tidak bisa berhenti sakit. Di kehidupan sebelumnya, setelah ibuku tahu Riana membunuhku, selain beberapa omelan di awal, ia dengan cepat menenangkan diri, menunjuk jenazahku dan mengatakan itu adalah putri bungsunya, Riana. Di tahun-tahun berikutnya, ia tidak pernah merasa bersalah sedikit pun padaku. Melihat Riana palsu hidup sukses, ia merasa bangga dari lubuk hatinya. Aku kembali ke suaraku yang normal, dengan dingin berkata, Bu, aku Kirana. Riana lupa ponselnya di mantel. Di seberang sana tertegun sejenak lalu buru-buru menutup telepon. Aku tertawa getir, sangat seru dan mengejutkan kan? Bima dengan sedih menatapku, memelukku, Kirana, kalau mau menangis, menangislah. Meskipun seluruh dunia mengkhianatimu, aku akan tetap di sisimu. Saat ini, aku benar-benar sangat kesepian, tidak tega menolak sedikit kelembutan yang tersisa ini. Dengan rakus menyembunyikan diri di dadanya. Sampai ponsel Riana kembali bergetar hebat, suara ibuku panik. Riana celaka? Kirana, kau yang menjebaknya kan? Riana lebih beruntung dariku di kehidupan sebelumnya, ditemukan oleh pejalan kaki, nyawanya selamat, tapi ia juga lebih kejam, menyuruh si Jaka merusak wajahku. Jadi, wajahnya hancur total. Ibuku langsung memberitahu polisi bahwa akulah yang menyewa orang untuk menculik Riana. Di kehidupan sebelumnya, polisi mengarahkan kasus ini sebagai kecelakaan akibat mabuk dan nafsu. Ditambah lagi, si Jaka sangat pandai menghindari penyelidikan polisi, sehingga polisi tidak menemukan bahwa Riana adalah dalangnya, dan si Jaka bebas berkeliaran. Tapi di kehidupan ini, karena tuduhan ibuku, polisi memasukkan seluruh keluargaku sebagai tersangka. Hasil penyelidikan akhir malah menemukan bahwa semua yang dialami Riana adalah rencananya sendiri. Malam ini yang seharusnya celaka adalah aku, tapi berkat kebaikanku menukar mantel dengan Riana, tragedi itu menimpa dirinya sendiri. Video Bima yang menahanku di lift menjadi alibi terkuatku. Awalnya televisi memberitakan kasus gadis remaja yang diperkosa dan wajahnya dirusak di malam tahun baru. Semua orang sangat bersimpati pada Riana, banyak yang bahkan secara sukarela menyumbang untuknya. Tapi hanya beberapa hari kemudian, opini publik berbalik, judul berita menjadi gadis rencanakan jebakan untuk kakak kembar, pelaku salah sasaran dan menghabisi dalangnya sendiri. Semua simpati berubah menjadi hujatan. Ku dengar di rumah sakit setiap hari ia menerima karangan bunga duka cita, bangkai tikus, dan sejenisnya. Ibuku terus mengajukan banding, menuduhku sebagai pelaku sebenarnya, tapi tidak bisa memberikan bukti yang sah. Akhirnya ia dianggap gila dan diusir. Karena Riana menjebak dirinya sendiri, ia hanya ditahan beberapa bulan lalu dibebaskan. Saat bertemu dengannya lagi, ia sudah melepas perbannya. Tapi luka pisaunya terlalu dalam, wajahnya penuh bekas luka. Ia tampak seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka. Kami bertemu di tepi sungai. Saat ia melepas maskernya, meskipun aku sudah siap mental, aku tetap terkejut dan berteriak. Riana sepertinya sudah terbiasa dengan reaksi ini. Ia tertawa getir. Kau sudah puas sekarang? Sekarang aku bahkan tidak berani keluar rumah, hidupku sudah selesai. Aku mengusap dada, menenangkan diri. Awalnya kau mau membunuhku, sekarang setidaknya kau masih hidup. Tapi aku sekarang hidup lebih buruk dari mati. Ia berteriak, wajahnya menjadi aneh, semakin mirip hantu. Kalau begitu mati saja, kau benar-benar harus merasakan keputusasaan saat nyawa perlahan hilang. Aku membalas tanpa ampun. Riana menatap mataku, lama sekali baru tak percaya berkata, Kirana, kau juga terlahir kembali kan? Angin sungai menerbangkan rambutku, ujung gaunku berkibar. Aku tersenyum lembut, di kehidupan ini, aku akan mewujudkan impianku masuk ke Universitas Indonesia sendiri. Riana dihancurkan oleh pukulan terakhir, kakinya seolah tak bertenaga, ia terhuyung beberapa langkah lalu jatuh ke tanah. Ia berlutut di tanah, bahunya yang kurus gemetar karena menangis, tapi tidak ada lagi yang kasihan padanya.
Sekarang ia begitu jelek, sudah tidak memenuhi syarat dasar untuk menjadi teh hijau lagi. Belakangan ku dengar Riana menjadi gila, setiap hari berteriak bahwa ia adalah istri konglomerat, aktris terkenal. Ibuku tidak tahan dengan pukulan itu, juga menjadi setengah gila. Ayahku tidak tahan dengan keluarga yang memiliki 1,5 orang gila. Diam-diam menjual rumah lalu kabur dengan sekretarisnya. Tapi semua ini tidak ada hubungannya lagi denganku. Karena aku akan segera masuk kuliah, masa depan cerah menantiku. Namun, aku juga punya masalah sendiri. Yaitu, aku sepertinya telah menyinggung orang yang tidak seharusnya. Aku benar-benar tidak menyangka Bima adalah seorang bucin. Aku telah menolak pernyataan cintanya dengan jelas, tapi semakin ditolak ia semakin berani, setiap hari datang untuk merayuku. Kamar kosku dipenuhi bunga segar, hampir cukup untuk membuka toko bunga. Aku sudah menggunakan semua alasan yang mungkin. Kau terlalu tinggi, aku tidak suka harus mendongak melihat orang. Gaya rambut yang kau potong untuk sipus aku tidak suka. Selera kita berbeda, tidak bisa bersama. Keluargamu terlalu kaya, aku tidak suka orang kaya, wajahmu ini tidak memberikan rasa aman. Akhirnya karena terlalu didesak, aku langsung menusuk jantungnya. Bima, aku akan kuliah di Universitas Indonesia, menurutmu kau pantas untukku? Ia menunduk lesu, diam lama sekali. Setelah penolakan ini, ia memang menghilang beberapa hari, lalu kembali dengan gembira. Sekarang sudah beres, aku juga mahasiswa Universitas Indonesia. Ternyata ayahnya telah menyumbangkan sebuah gedung baru untuk Universitas Indonesia. Yah, dunia orang kaya aku tidak mengerti. Terpaksa, akhirnya aku memilih untuk jujur. Bima, dulu aku mendekatimu sepenuhnya untuk memanfaatkanmu. Aku sebenarnya adalah seorang teh hijau. Aku egois, saat ada masalah hanya memikirkan diriku sendiri. Kau bersamaku pasti akan menyesal. Bima sedih hingga meneteskan air mata. Aku tahu kau berkata begitu agar aku kecewa lalu menyerah. Aku tidak bodoh, tidak akan termakan jebakanmu. Kenapa kau hanya memanfaatkanku dan bukan orang lain? Ini membuktikan di hatimu masih ada aku. Wah, malah menafsirkan sendiri. Lalu bagaimana caranya lepas dari seorang bucin? Dalam rencana kelahiranku kembali, dari awal sampai akhir hanya ada Universitas Indonesia. Tidak ada pria, butuh bantuan segera. Hari pendaftaran Universitas Indonesia akan segera tiba, benar-benar sangat mendesak.